Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore yang indah bagi kami Tuhan. Keberadaan kami sore ini karena kekuatan dan kuasa-Mu yang tiada pernah berhenti berkarya bekerja dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga memampukan kami terus boleh ada menikmati kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami. Olehnya Tuhan, biarlah seluruh ibadah ini Tuhan menjadi pengucapan syukur kami anak-anak-Mu untuk rindu mempermuliakan Engkau, bersorak dan meninggikan Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus yang selalu kami agungkan dan kami tinggikan. Ini ibadah kami Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir dalam kekuatan kuasa yang daripada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memulaikan ibadah sore ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Semua bukan karena kami hebat Tuhan, karena Engkau yang terus bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan, memberikan yang terbaik atas kami, kekuatan, kesehatan, bahkan semuanya Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami semua anak-anak Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ini kekuatan Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku Haleluya.
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan, harapan dalam hidupku, Kaulah harapan, dalam hidupku. haleluya. Engkaulah harapan bagi kami. Haleluya, Yesus. Engkaulah sembah bagi Yesus Tuhan. Biarlah karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Jesus. Semakan anugerah-Mu, semakan kebaikan-Mu. Sembah terus bagi nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami semua menyembah. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
Tuhan kita. Dan saya ajak saudara bangkit berdiri, nyanyikan segala ucapan syukur itu bagi Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Tanganku ku angkat pada, Mensyukuri mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan suara-suara yang bagi Tuhan kita.
Sebab Tuhan yang telah memberikan kuasa bagi kita untuk kita boleh sama-sama bersorak-sorai dan memuliakan nama Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Tuhan telah beri kuasa bagi kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala
Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Saya percaya semua rindu bersorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Lebih semangat untuk menyembah Dia. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. satu-satunya penebus bagi kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, Dalam kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. bersorak-sorai, Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sebelum duduk beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Tetap kita dalam hadirat-Nya. Sebab kuasanya ada di tengah-tengah kita. Untuk kita terus menikmati kuat kuasa hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dunia berubah, namun kasih-Mu
kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau berikan atas hidup kami. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita bangkit berdiri sama-sama, nanti doa firman Tuhan Omegri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Yesus. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lagi sekali mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, sama-sama bersyukur, katakan anugerah-Mu Tuhan, oh, anugerah-Mu. Katakan dengan iman, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan karena. Lagi dengan iman, katakan anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Katakan kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Lagi sekali penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, katakan kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul menyembah Engkau, meninggikan Tuhan. Kami percaya kata demi kata, kalimat demi kalimat setiap pujian kami persembahkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan persembahan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kami lakukan dalam pujian penyembahan, hati Tuhan yang disenangkan, dan pujian kami, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau baik dan hadir di tengah-tengah kami hari ini. Ketika firman-Mu akan disampaikan sebentar, mari Roh Kudus kuasai hati pikiran kami, urapi setiap kami jemaat-Mu. Kami percaya bahwa firman adalah jawaban bagi kami. Firman adalah, oh Tuhan, kekuatan bagi kami, pertolongan bagi kami, penuntun jalan hidup kami. Dan kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya pakai hamba-Mu supaya dia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Kau mau-Mu nyatakanlah bagi kami sore hari ini. Kami siap mendengarkan, kami siap ditegur, kami siap berubah oleh karena firman-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus kuasai hati pikiran kami. Biarlah benar-benar Tuhan firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami. Roh Kudus yang ambil alih tempat ibadah ini, bahkan hati kami semua. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami. Memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami berikan sebebas-bebasnya Roh Kudus-Mu yang berkarya ketika firman-Mu disampaikan. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan pakai telinga yang terbaik, hati yang terbaik, semuanya tertuju untuk kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, dia berkata-kata seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami siap hati kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang Jawa Timur itu ada apa kalau katakan haleluya itu seperti yang dicontohkan sama Bapak Pendeta Hendrik Rontokahu. Haleluya. Seperti itu. Bisa saudara kasih? Coba 3 kali. Kita katakan haleluya 3 kali dengan suara yang diperpanjang. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapa di surga dipuaskan. Tatkala kita angkat suara kita haleluya, artinya segala puji-pujian hanya bagi Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di antara kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada saat sore hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya perkenalkan kembali sebelum saya sampaikan ya firman Tuhan, ya pesan Tuhan pada sore hari ini. Saya Pendeta Yohanes Karyanto dari Madiun. Ya, saya orang yang diberkati Tuhan dengan anak 5, cucu 3. Luar biasa. Yaitu Bapak ya, berkat Bapak Abraham, banyak anaknya. Namun Tuhan bertanggung jawab. Filosofi Jawa, banyak anak, banyak rezeki. Saya percaya bahwa Tuhan itu bertanggung jawab
di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan takut kalau punya anak banyak. Ya. Seharusnya anak-anak Tuhan itu anaknya minimal itu ya seperti Yakub ya, 12. Wah, gereja cepat penuh. Ya, gereja cepat penuh. Dan banyak anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Itu perkenalkan kami. Ya, tema firman Tuhan sama dengan tadi pagi. Ya, keteladanan di masyarakat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, yang begitu banyak, orang percaya seringkali diberhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai tantangan moral dan sosial. Dan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kasih dan integritas itu mulai memudar. Ya. Bahkan hampir-hampir tidak ada. Di dalam kondisi, di dalam situasi seperti ini, bagaimana kehadiran orang Kristen, bagaimana kehadiran orang percaya, orang yang di dalam Kristus, kehadiran saudara dan saya bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, akan tetapi juga sebagai teladan hidup yang mencerminkan karakter Kristus di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah dunia di mana saudara dan saya tinggal saat ini. Kita yang diberkati Tuhan pada saat sore hari ini, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri memanggil murid-muridnya pada waktu itu untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 kita akan baca. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Bisa ditampilkan? Nah. Kamu adalah Kamu adalah 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari ayat yang telah kita baca dari firman Allah sore hari ini, bahwa kehidupan orang percaya, keberadaan saudara dan saya seharusnya memberi pengaruh positif di tengah-tengah dunia ini.
di tengah-tengah masyarakat, memberikan pengaruh positif. Nah, saudara yang diberkati, seringkali orang berbicara tentang iman. Seringkali orang berbicara tentang kebenaran. Sudah perlu ketahui. Tetapi masyarakat lebih melihat tindakan yang real. Tindakan yang nyata daripada kata-kata. Ya. Menghendaki yaitu tindakan yang real. Tindakan yang nyata daripada yaitu kata-kata. Bahwa keteladanan itu sudah kasih bukan soal berbicara benar, akan tetapi hidup benar. Ya. Berbicara benar dengan hidup benar itu apa? Berbeda. Ini ya. Berbicara benar, pinter ngomong, pandai ngomong, seperti tukang jamu. Akan tapi hidupnya tidak betul, hidupnya tidak benar. Gajah dibelangkoni, iso koja, gak iso nglakoni. Iya. Itu sudah kasih seringkali kita lihat, kita dengar. Banyak orang yang pintar ngomong, tetapi praktek hidupnya nihil, zero, nol. Nih. Nah, saudara yang diberkati, yang menjadi satu pertanyaan, apakah hidup saudara dan saya sudah menjadi contoh bagi orang lain? Bagi sekitar kita, ini pertanyaan yang kita bangun. Saudara, apakah kehadiran orang percaya, kehadiran kita sudah membawa positif di lingkungan kita? Nih. Di sini Rasul Paulus dia menasihatkan, ya, anak rohaninya yang dia mentori, yaitu Timotius, ya. Supaya Timotius hidupnya bisa menjadi teladan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam seluruh aspek hidupnya. Ya. Supaya hidupnya bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang. Dan sore hari ini, saudari kasih, kita akan belajar dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca, ya, di dalam yaitu bahasa aslinya itu yang berbunyi Meidesautes neotetos kata proneo ala tepos ginauton piston itu. Nah,
Kita perhatikan, ya, kata teladan itu ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan dari kalimat nasihat Paulus, jadilah teladan bagi orang percaya. Nah, teladan itu seringkali dalam bahasa asing menggunakan kata tipos. Ya, tipos. Yang artinya contoh, yang artinya pola, yang artinya model, yang artinya teladan. Nah, di sini seringkali dalam ayat 12 ini Paulus menekankan itu, saudara, bahwa hidup Timotius, anak rohaninya, anak muda yang dimentori oleh Paulus, ini seringkali harus menjadi pola, harus menjadi teladan yang dapat ditiru, yang dapat diikuti, yang dapat dicontoh. Yang dapat dicontoh. Kemudian dengan kata jadilah, itu seringkali itu menggunakan kata ginau. Nah, ginau itu seringkali itu ada bentuk imperatif, kata perintah, ya, dari kata menjadi. Nah, di sini untuk menjadi teladan itu bukan pilihan, ya, itu bukan pilihan, tetapi perintah aktif untuk terus menjadi teladan. Jadi menjadi teladan itu bukan pilihan, merupakan satu keharusan. Mau tidak mau harus menjadi apa? Teladan. Ini. Nah, kemudian ada kata di situ ayat 12 itu seringkali, ya, dikatakan nah, ayat 12 dikatakan begini. Jadi seorang pun menganggap engkau rendah, menganggap engkau rendah, ya, karena engkau muda, menganggap engkau rendah. Itu kata di dalam bahasa asli menggunakan kata, yaitu kata proneito. Nah, saudara, yang memiliki arti meremehkan atau memandang rendah, meremehkan atau memandang rendah. Jadi keteladanan bisa mengalahkan seluruh stigma penilaian negatif. Keteladanan itu bisa mengalahkan satu penilaian yang negatif, yang merendahkan. Iya. Ada pepatah katakan, biar anjing menggonggong, tetapi kapilah tetap berjalan terus. Apapun orang bisa menilai, saudara kasih, seperti penonton sepak bola. Tahu penonton sepak bola? Iya. Wah, kalau lihat pemainnya kelihatannya melakukan satu kesalahan, sudah sudah menghakimi. Padahal kalau suruh main suruh turun enggak bisa. Iya. Akan tetapi saudara, kita harus menjadi teladan, apapun orang katakan, apapun orang menilai. Keteladanan itu merupakan satu keharusan. Ya, satu keharusan. Ya. Dan keteladanan itu bisa menghilangkan, bisa mengalahkan
yaitu penilaian yang tidak betul, penilaian yang negatif. Ini. Jadi saudara kasih, keteladanan itu ditentukan bukan oleh usia, bukan oleh umur seseorang, bukan oleh status, atau juga bukan oleh jabatan seseorang, tetapi karakter hidup seseorang yang mencerminkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kalau orang itu ada Yesus, maka dia akan bisa menjadi teladan yang baik. Ini bisa menjadi teladan yang baik. Baik di dalam keluarga, di masyarakat, di mana saja. Ini saudara. Dan sekarang kita akan lihat dari Timotius pasal yang keempat ayat 12 itu, ya, nasihat Paulus kepada Timotius, teladan apa yang harus dilakukan oleh Timotius. Dan itu tidak bisa ditawar oleh Timotius, harus dilakukan. Nah, jadi di situ dikatakan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Kita harus menjadi teladan di dalam perkataan kita. Ya. Rupanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan lewat sarana lidah mulut kita itu yang keluar merupakan cerminan isi hati kita. Ya. Jadi kalau orang ngomong, orang berbicara itu, ya, mencerminkan hatinya, suasana hatinya, keadaan hatinya. Nah, jadi kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, hendaklah perkataan kita ini kita perhatikan. Ini. Kita harus menjadi teladan. Teladan yang baik. Tadi telah kita baca dalam Matius pasal yang ke-5. Menjadi terang dan garam, memberikan pengaruh yang positif. Kalau begitu, saudara kasih, menjadi teladan di sini, hindari gosip, hindari fitnah, hindari kata-kata yang kasar. Kita harus menghindari. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Surat Efesus pasal yang keempat ayat 29. Dikatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita baca ayat 30, rupanya berkata yang kasar, berkata yang kotor, berkata yang tidak baik itu saudara bisa mendukakan Rohul Kudus. Mendukakan Roh Kudus Allah. Dan Roh Kudus itu yang telah memeteraikan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ini menjadikan satu warning, peringatan buat saudara dan saya, supaya di dalam perkataan itu kita harus hati-hati. Jangan berkata yang kasar, berkata yang kotor. Sudah sih, ya.
Gunakan perkataan saudara dan saya ini untuk membangun. Ya, untuk membangun. Jangan berkata kotor. Baik kepada pasanganmu, ya, baik kepada anak-anakmu, ini, baik kepada yaitu orang lain. Ya, kita perhatikan perkataan kita. Perkataan kita itu menyakiti atau tidak. Saudara kasih, kita harus yaitu punya kontrol, yaitu kalau Roh Kudus ada pada kita, kalau Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, maka kita bisa mengendalikan dan kita bisa menjadi teladan di dalam perkataan. Kemudian selanjutnya, saudara kasih, selain menjadi teladan dalam perkataan, di situ dalam perilaku dikatakan seperti itu. Ya. Tingkah lakumu, ya, menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perilaku kita di masyarakat merupakan kesaksian nyata. Ya. Perilaku saudara dan saya, perbuatan kita di masyarakat itu saudara kasih, ya, adalah kesaksian yang nyata. Ya. Perilaku yang seperti apa? Sebagai orang percaya tadi sudah dikatakan kita harus menjadi terang dan garam. Sifat terang dan garam itu memberikan pengaruh. Tentunya bukan pengaruh yang negatif, pengaruh yang positif. Supaya kita bisa menjadi satu kesaksian. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus jujur di dalam pekerjaan. Disiplin dalam disiplin dan bertanggung jawab. Di dalam segala sesuatu kita harus disiplin. Dan juga dalam perilaku kita harus bisa menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Ya, atau Idul Fitri. Nah, hari pertama, hari Sabtu kemarin itu, ya, setelah mereka turun dari sholat Id, kami dengan anak istri, ya, seluruh anggota keluarga di pastori, kami pergi, ya, ke tetangga kanan kiri. Ya. Hampir satu RT saya datang. Saudara, kami menghormati mereka. Mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, mereka sambut dengan senang hati. Wah, matur nuwun Pak Pendeta. Iya. Dikatakan seperti itu. Matur sembah nuwun, tidak salah. Nah, anak saya, ya, yang nomor yaitu 4 dan 5 itu kan ikut dia pulang kuliahnya, ya, ikut. Tahu di sawer sudah sih, malah dia senyum. Wah, tahu di sawer, ya, tahu dikasih uang sama tetangga itu. Wah, jadi tanda kita memberikan hormat, menghormati mereka. Dan biasanya orang yang dihormati itu senang enggak? Senang. Iya. Mereka senang sekali. Kita pulang. Ya, istri saya, wah, dibawain apa itu? Ada tape ketan, sudah kasih ya. Dibungkuskan. Ini
Ibu, ini ada tape ketan, enak katanya. Ya, matur nuwun. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Gitu saudara. Iya. Itu karena kita bisa menghormati orang lain. Coba kalau ini menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya. Anak-anak Tuhan, baik itu di dalam rumah tangga, di masyarakat, di lingkungan, di dalam dunia kerja kita. Wah, semuanya akan menjadi apa? Baik. Kita semuanya punya tanggung jawab dan kita punya disiplin dan pekerjaan. Ini saudara, kita jujur dalam segala sesuatu. Semua akan menjadi baik. Yang selanjutnya, supaya kita tidak berhenti di situ. Selain perilaku, kemudian kasih. Sudah dikasih. Kita harus menjadi teladan ya kasih. Ya. Rupanya saudara kasih di sini kasih itu merupakan ciri ya orang percaya. Kasih itu ciri orang percaya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-7. Itu. Kita harus mengasihi karena Allah itu adalah apakah? Kasih. Allah itu adalah kasih. Dan Allah mengasihi itu tanpa melihat etnis seseorang, latar belakang seseorang. Kita pun juga begitu. Kita harus mengasihi tanpa memandang status. Status pendidikan, status sosial, status ekonomi. Kita tidak melihat. Dan itu serikasi merupakan yaitu rangkuman dari 10 perintah Tuhan dirangkum menjadi 2, yaitu yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum vertikal, hukum yang pertama, mengasihi Allah itu prioritas, hukum pertama. Aplikasinya, penerapannya, mengasihi sesama manusia. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Dan ini tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia tidak bisa dipisahkan. Semuanya harus berjalan seirama, bersama-sama. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Aplikasinya, penerapannya, mengasihi sesama. Kalau orang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, itu boceh. Sering gak sih? Tahu boceh? Sering gak sih? Iya. Kalau kita mengasihi Allah, penerapannya kita mengasihi manusia. Sesama kita. Ini. Dan buktinya kita mengasihi sesama kita mau menolong sesama kita tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ini. Ya. Kita mengasihi seseorang bukan di balik batu ada apa? Udangnya. Enggak. Kita clear mengasihi tanpa ada tendensi apa-apa. Mengasihi tanpa pamrih. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15 bisa
35. Ya. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 35, di situ coba. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini ciri orang yang di dalam Kristus itu, cirinya sudah dikasih saling mengasihi. Itu saling mengasihi. Ya. Tanpa pamrih, tanpa tendensi apa-apa, tanpa melihat status sosial seseorang, status ekonomi seseorang, status pendidikan seseorang. Tidak. Ini cirinya. Ciri murid Yesus, ciri orang percaya, ciri orang yang ada di dalam Kristus, itu harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Yang selanjutnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi, kemudian yang selanjutnya, kemudian teladan yang harus kita berikan dalam kesetiaanmu. Ya, dalam kesetiaanmu. Dalam ayat 12 itu kesetiaanmu. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setia itu harus kita jadikan satu teladan. Maksudnya kita mau tetap setia sama Tuhan. Walaupun kita ada di tengah-tengah tekanan dunia ini. Walaupun bumi gonjang-ganjing. Ya. Kita mau tetap mengasihi, kita mau tetap setia. Kita mau tetap iring Tuhan Yesus. Pepatah Jawa katakan, dalan sepur dilumpati, ajur mumur tetap setia marang Gusti. Ya. Ngerti maksudnya? Dalan sepur dilumpati, ajur mumur tetap setia marang Gusti. Ya. Seperti apapun keadaan kita mau tetap setia sama Tuhan. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai di kayu salib. Setia sampai mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Setia itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak lagi kompromi dengan dosa. Ya. Kita tidak kompromi dengan dosa. Kita mau tetap berpegang kepada firman Allah. Dan kita tahu dunia itu berusaha menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik. Namun ujungnya membawa kepada kebinasaan. Dia memberikan umpan yang baik. Seperti orang yang sedang mancing. Dan mata kail, mata pancing itu dibungkus dengan, yaitu dengan umpan. Itu dikasih. Tentunya umpan itu umpan pilihan. Ikan apa yang ingin didapatkan. Kalau lele dikasih cacing. Itu ya. Ya. Atau ikan gurami dikasih pelet dan lain sebagainya. Ya. Di mata kail dibungkus begitu rupa,
supaya ikannya yang menjadi sasaran kita itu tertarik dan memakannya. Tatkala umpan itu dipasangkan, dia tertarik dan memakannya, dan dia akan mati. Begitu juga modus operandi iblis. Dia menawarkan yang terbaik, menawarkan yang enak, ya, menawarkan sesuatu yang baik, menawarkan sesuatu yang menarik, menawarkan sesuatu menyukakan, ya, menyukakan hati, menyukakan mata, ya, menyukakan daging. Tetapi tatkala umpan itu dimakan, dia sudah dikasih, akhirnya mati, binasa. Ya. Makanya saudara yang kasih, apapun yang menjadi tawaran iblis, apapun menjadi tawaran setan, jangan kita tergoda sekalipun kita ada di tengah-tengah tekanan, masalah, kesulitan, persoalan, ya, jangan kita tergoda, karena setan tahu titik lemah seseorang. Dan di dalam 1 Petrus katakan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa dilulurnya. Kita tidak mau menjadi mangsanya. Saudara, kita harus setia. Kita tidak mau kompromi dengan dosa. Ya. Kita harus pegang firman Allah. Dan kita harus setia sama Tuhan, sama pasangan kita. Ya. Kita setia dengan pasangan kita. Kita harus setia dengan Tuhan yang kita percaya, yang kita imani. Khususnya kaum muda-mudi, remaja, ya, jangan gampang tergoda. Banyak anak-anak muda kehilangan imannya karena tergoda dengan yaitu saudara, ya, nona-nona. Pemudi begitu juga. Jangan dijual. Ya, jangan tergoda, terbawa. Saya punya anak yang nomor 4. Dia sekarang lagi koas. Sudah kasih. Ya, dia kuliah di Udayana, lagi koas. Dideketi sama orang Bali. Memang keluarganya banyak yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu. Ya. Dan dia anak tunggal. Dia keluarga pengusaha. Saya bilang, sudah anak Tuhan belum? Ya. Kalau dia ya anak Tuhan itu, ya, percaya sama Yesus itu adalah harga mati. Tidak bisa. Kekayaan, harta bisa dicari. Ya, iman itu serikasi harga mati. Ya, tidak bisa. Iya Pak, kami bersama-sama ibadah di Hillsong. Serikasi. Anak saya nomor 4 juga calon seorang dokter. Ya, anak saya nomor 4. Sudah kasih, kami tidak tergiur. Orang itu punya kekayaan seperti apapun. Yesus itu yang lebih bernilai, lebih berharga. Alkitab katakan, apa untungnya kita memiliki seisi dunia ini jikalau engkau binasa. Makanya kita harus apa? Setia dan setia sampai mati. Setia. Saya sampaikan dengan serius, dengan sungguh karena saya masih punya anak 3.
ya, yang belum menikah. Yang nomor 3 itu sedang koas, tahun depan sudah selesai. Ya. Nomor 4 itu di laki-laki, di pertambangan. Ya, nomor 5 dia ambil S1 kebidanan semester 4 karena dia akan meneruskan, yaitu klinik yang saat ini dikelola sama Ibu Gembala. Saudara yang diberkati, Yesus itu harga mati. Jangan ditukar dengan apapun. Saya katakan dengan muda-mudi di tempat saya cukup banyak anak muda-mudi. Di desa itu ada 20 lebih muda-mudi. Saya katakan, hati-hati kamu ya. Ya. Jangan tukar Yesus dengan nona, dengan pemuda seganteng apapun. Yesus harga mati. Ya om. Sungguh ya. Iya. Sudah kasih. Nah, kita harus tetap setia. Apalagi yang sudah punya keluarga, pelihara dengan setia. Kita harus setia dengan pasangan kita. Setia dengan istrimu, setia dengan suamimu. Ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memisahkan kita lewat apa? Kematian. Seperti janji nikah itu. Setia sampai mati. Ya. Jadi saya katakan juga sama anak-anak muda, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau punya pacar, ya, dekat sama seseorang, kalau itu kehendak Tuhan bisa itu tandanya kehendak Tuhan. Kalau pacarmu itu membuat engkau semakin dekat sama Tuhan, itu berarti kehendak Tuhan. Kalau itu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, cepat-cepat putuskan. Iya, cepat-cepat putuskan. Tidak usah nunggu besok, lusa, hari ini putuskan. Itu bukan kehendak Tuhan. Bagi jam ke gereja, jamnya ibadah, tinggalkan pergi. Ya, jalan-jalan sama pacarnya. Berarti itu bukan kehendak. Cepat putuskan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, berarti membuat iman kita itu semakin dekat sama Tuhan. Iman kita ini kalau orang madun itu titik aneh. Ya, itu tandanya. Ini saya perhatikan banyak muda-mudi, makanya saya khotbah seperti ini. Saya tidak mau anak-anak muda kita itu tidak setia sama Tuhan. Ya. Yang sudah berkeluarga, setialah dengan pasanganmu. Ya. Kemudian saudara kasih, yang terakhir di situ dikatakan, dan dalam kesucianmu, ya, dan di dalam kesucianmu, ayat 12, 1 Timotius pasal yang keempat itu. Nah, saudara yang diberkati, hidup yang kudus itu menjadi kesaksian yang kuat. Ya. Jadi hidup yang kudus itu, hidup yang benar, hidup yang suci itu merupakan satu kesaksian. Nah, jangan sampai iblis mendapatkan celah untuk yaitu menghakimi kita, menuduh kita. Dan dia mendapatkan satu keuntungan. Karena iblis tahu bahwa kita ini memberi label orang percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Tapi kita harus komitmen, kita harus memberikan
teladan di dalam apa? Kekudusan, di dalam kesucian. Saudara yang diberkati. Di dalam 1 Petrus pasal 15, pasal 1 ayat 15 dan 16 itu dikatakan begini, saudara yang diberkati, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di sini menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seantero hidup kita. Iya, seantero hidup kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang memanggil kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Ya. Kalau Allah yang suci, yang kudus itu telah memanggil kita, kita pun harus sama seperti Yesus yang memanggil kita. Allah yang telah memanggil saudara dan saya. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Sehingga tatkala Tuhan datang yang kedua kali, kita didapatkan tidak yaitu ya cacat dan celah. Kita menjadi mempelai surgawi yang kudus, yang tidak cacat dan yang tidak bercelah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk kita bisa menjadi kesaksian ya, yang kuat, dan hidup kita benar, hidup kita sudah kasih berkenan di hadapan Tuhan dengan cara menjaga pikiran kita, tindakan kita, dan kita mau menolak segala godaan iblis, ya, segala godaan dunia ini. Ya, kita mau menolak, kita harus ya mau berani katakan no, tidak, menolak. Ya, apa yang menjadi tawaran si iblis? Ya, kita mau katakan tidak. Karena tawaran iblis tadi sudah saya jelaskan bahwa kelihatannya enak, namun ujungnya apa? Kematian. Ini. Karena tidak setia dan tidak hidup di dalam kekudusan. Saudara, hidup di dalam kekudusan. Kita mau menjadi teladan di dalam kesetiaan dan yang terakhir menjadi teladan di dalam kekudusan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebuah penerapan ya, dalam kehidupan di masyarakat, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan di mana saudara dan saya tinggal, itu saya kasih. Ya. Saudara dan saya di lingkungan, kita harus di dalam lingkungan kerja, kita harus jujur. Ya. Dan proporsional. Ya. Kita harus jujur. Kemudian di dalam keluarga kita harus menjadi panutan. Di lingkungan sosial, saudara harus bisa membawa damai. Di gereja, saudara harus aktif dan membangun. Aktif, membangun. Ya, bukan saling menjatuhkan, ya tidak. Kita harus aktif, setia dalam ibadah, setia dalam berdoa, setia di dalam baca firman, setia dalam melayani, membangun satu dengan yang lain. Nah,
Jadi keteladanan yang konsisten akan membuat orang lain, saudara kasih, melihat bahwa Kristus itu ya, nampak, terlihat dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16 itu, ya. Matius pasal 5 ayat 16, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini. Nah, saudara yang diberkati, ya, biarlah hidup saudara dan saya menjadi terang, menjadi berkat, dan itu bisa menginspirasi orang lain. Itu bisa mengubahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan hidupmu yang demikian bisa memuliakan Tuhan. Bisa mengagungkan Tuhan. Itu harapan Paulus kepada Timotius. Ya. Sebagai seorang pemimpin yang masih muda. Sebagai pelayan yang masih muda. Dia harus memberikan teladan, ya, di dalam perkataannya, tingkah lakunya, kasihnya, saudara kasih, kemudian kesetiaannya, dan keteladanan dalam apa? Kesucian. Ini, kesucian. Tuhan memberkati. Kita akan satu pujian, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian. Seperti Yesus, seperti Yesus. Berdiri semuanya, katakan aku mau seperti Yesus. Amin Tuhan. Sampai ke katakan saya mau seperti Yesus. Yesus telah memberikan teladan yang baik. Seperti kesetiaan, baik dalam kekudusan. Yesus
tengah-tengah masyarakat yang mungkin telah kehilangan figur keteladanan, kehilangan integritas. Tetapi kehadiran saudara dan saya, kita mau menjadi teladan. Menjadi teladan dalam perkataan, di dalam perilaku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kekudusan. Dan saya percaya, tatkala kehidupanmu berkenan kepada Tuhan, dan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah didengar dengan telinga kita, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu akan disediakan untuk saudara dan saya tatkala hidup kita berkenan. Kita mau katakan pujian ini sekali lagi. Saya minta kami serahkan pada Bapak Gembala. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu sajaku minta. jatuh ini tidak dapat kami teladani. Namun kami yakin dan percaya, kami sebagai orang-orang percaya kami mau meneladani Tuhan. Baik dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kesetiaan kami, juga dalam kesucian kami, juga dalam kasih kami. Tuhan, biarlah kami di dalam dunia ini menjadi teladan, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, bahkan di tempat kerja kami. Tuhan, biarlah orang-orang dapat melihat Engkau di dalam kehidupan kami, dapat melihat kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menarik sebanyak mungkin orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau terus membimbing kami, menguatkan kami, bahkan menguduskan kami. Kami yakin dan percaya bersama-sama Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Karyanto yang sudah membagikan firman-Mu. Pakai beliau lebih lagi dalam pelayanannya, ditambah-tambahkan juga segenap keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pujiakan nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang petugas kolektan bisa maju ke depan. Kami mengucap syukur Tuhan
Karena kebaikan-Mu sudah Engkau berikan lewat firman-firman-Mu yang Engkau taburkan pada kesempatan sore ini Tuhan. Mampukan Tuhan kami untuk terus menjadi teladan yang baik dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pekerjaan maupun masyarakat yang ada Tuhan. Dan terlebih kalau kesempatan sore ini Tuhan sudah percayakan bagi kami untuk Engkau berkati, tiba saatnya untuk kami juga memberkati gereja kami. Setiap persembahan yang kami persembahkan sore ini, kami mau persembahkan dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur. Hidup yang ku pilih, Amin. membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita mau akhiri ibadah pada sore hari ini. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan,
satu-satunya bagi hidup kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Melalui ibadah ini sekali lagi hidup kami diteguhkan, dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan meneguhkan kami semua bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan nilai. Nilai itu datang daripada Engkau, sehingga kiranya dunia tidak menganggap remeh kami semua. Karena kami muda, karena kami menjadi pengikut-Mu ya Kristus. Tetapi dunia boleh melihat bahwa hidup kami adalah hidup yang bisa menjadi teladan. Karena kami semua anak-anak-Mu meneladani Engkau. Engkau ya Yesus Kristus. Perlengkapi hidup kami Tuhan. Kuatkan dan sertai kami. Teguhkan kami selalu dalam langkah kami. Ubahkan pikiran kami. Ubahkan hati kami. Bahkan berikan kami hati yang baru. Untuk kami boleh mengiringi dan mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya segala berkat dari Tuhan mengalir dalam hidup kami semua. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perjalanan kami, dalam studi kami. Di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami semua diberkati dan disertai Tuhan. Tuhan beracara terus dalam hidup kami semua. Dan tibalah saatnya, angkatlah kedua tanganmu bersama-sama dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan iman. Terimalah segala berkat, anugerah, rahmat dari Bapa, cinta kasih karunia dari Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang memberikan damai sejahtera dan memberikan pengurapan. Kuat kuasa Roh Kudus itu mengalir, memenuhi, memperlengkapi hidup kami semua. Mulai saat ini, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua. Tuhan menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya dan menjadi teladan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan semua berkati kita semua, puji Tuhan.